Selamat datang di Bro Talk. Wah, ini Bro Talk ini memang program khusus antara saya sama adik saya. Namanya juga udah Bro Talk ya. Bro tuh saudara, talk itu ngobrol. Ya. Oke. Jadi saudara yang lagi ngobrol Oh ya. benar. Mendadak ngobrol. Bener, mendadak podcastnya. Mendadak podcast, mendadak ngobrol. Oke, teman-teman, apa kabar? Semoga tetap semangat untuk belajar ya. Seperti biasa kita akan diskusi untuk pembelajaran dan selalu mendisklaimer bahwa setiap obrolan ini adalah obrolan belajar bersama gitu ya, tidak menggurui, tidak paling tahu, tapi spirit kita tetap bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, by the way. Dan alangkah lebih baiknya untuk kita terus saling belajar, membuka pikiran dan membuka hati tentu saja. Oke. Seperti biasa kita akan ngobrol sama Dennis. Dennis ini pakar mesmerism. Gitu ya, mesmerism, di mana mesmerism ini adalah salah satu aliran kali ya, kalau ngomong aliran ya. Aliran teknik dalam penyembuhan. penyembuhan. Ya. Oke. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar ya tentang mesmerism itu apa, prosesnya seperti apa. Mungkin teman-teman nanti bisa cek di video kita yang sebelumnya. Cuman sekarang lebih pengen mempelajari tentang bagaimana proses seseorang sembuh dari sakit dengan mesmerism nih. Oke. Karena ini menarik nih gitu. Oke. Kan kalau orang sakit itu kan Unis bilang bahwa pasti ada sesuatu yang nggak beres dari energinya kan. Iya. Nah, berarti energinya diberesin, Betul. habis energinya diberesin, dikalibrasi, emosinya beres. Nah, step dari sakit menuju sembuh dalam perspektif mesmerism tuh kayak apa sih? Oke, jadi gini. Pas berarti sebelum kita mulai, nggak tahu bro kita mau ngobrol apa tadi? Nggak tahu sih, ya. Itu ngalir aja. Ngalir aja. Nah, saya muncul sih sebenarnya di hati bro. Ya. Jadi kayaknya seru ya kalau bahas testimoni seseorang yang sudah diterapi gitu. Taunya Kang Abu menyampaikan proses kesembuhan manusia dari segi keenergian. Artinya energi itu dia tidak terbatas ya. Saya punya niat itu, kita nggak ngobrol kan bro? Nggak ngobrol, Nah, benar. kita punya niat itu, saya punya niat itu, ternyata niat itu dari sebuah bentuk energi awalnya tervibrasi kepada Kang Abu. Diterimalah oleh tubuh Kang Abu. Nah, dari situ kita mulai satu frekuensi. Itu kenapa sebelum saya sampaikan, Kang Abu duluan malah yang ngobrol, si bro duluan malah yang ngomong. Itu kan proses sebenarnya. Betul. Proses Betul. terjadinya kenapa energi itu bisa bertukar. Kenapa terjadi yang namanya pertukaran energi, pertukaran DNA dan sebagainya. Gitu, oke. Tadi apa? Kesembuhan ya, Bro? Kesembuhan. Jadi Proses ya. ya menarik ya, obrolan ini nggak direncanakan, tapi saya pengen ngomong karena tadi juga udah ada rasa ya pengen ngobrol itu ya. Oke. Nah, itu mungkin sinkronitas nih. Sinkronitas. Ya, sinkronitas. Oke, gitu. Itu proses energi berjalan tuh. Nah, ini dari sakit menuju sembuh. Kesembuhan, oke. Prosesnya gimana sih? Prosesnya begini. Jadi pada dasarnya basicnya, Bro ya. Orang yang sakit ya atau yang posisinya tidak sehat ya, baik secara fisik maupun non fisik, medis non medis gitu. Itu tuh seperti yang sudah dibahas di sebelum-sebelumnya, itu sudah pasti ada area-area tubuh yang energinya tuh terganggu getarannya. Oke. Kayak ibarat apa ya? Ibarat kalau di jalan raya itu ada sebuah angkot ngetem, Bro. Nah, ada angkot ngetem sehingga Jadi macet. Oke. Nah, itu kan sebenarnya simpelnya angkotnya tinggal suruh jalan aja. Nanti sehingga si perputarannya dia akan kembali berjalan gitu. Jadi sakit gara-gara sering naik angkot ya? Sering naik angkot. Sering naik angkot. Aduh, orang pakai mobil saya naik angkot gitu. Jadi Bikin stres. orang stres. Jadi kalau angkot ngetem berarti si alur jalan akhirnya jadi mampet. Jadi mampet. Nah, penyebab ngetemnya apa sih? Nah, ini menarik. Penyebab ngetem tuh yang paling besar itu emosi. Emosi negatif. Oke. Yang ditimbulkan dari trauma masa kecil, sehingga trauma ini berkembang menjadi archetype ya, arketipe ya teman-teman ya. Nah, Oke. Unis kayaknya perlu ngejelasin dulu deh arketipe dalam perspektif ini. Oke, simpel aja ya. Arketipe itu sebenarnya emosi yang tersembunyi di balik emosi. Jadi lebih dalam lagi. Udah Emosi yang tersembunyi. ada emosi lagi di dalamnya. Udah mah emosi, ada emosi lagi di dalamnya. Itu arketipe. Oh, oke. Makanya terbentuklah si kepribadian manusia maksudnya. Kayak soalnya kalau dalam perspektif Carl Gustav Jung, Ya. arketipe tuh at least ada 4. Oke. Ada anima animus, Oke.
persona, topeng, Oke, ya topeng. shadow, Shadow. sama wisdom. Wisdom. Jadi setiap orang pasti punya wisdom, Ya. setiap orang pasti punya shadow, punya topeng, Ya. pasti punya anima animus. Oke, Anima animus oke. tuh maskulin feminin. Iya, iya. Oh, jadi dalam perspektif ini berarti satu emosi di belakang emosi. Di belakang emosi. Wah, edan oge nya. Edan Maksudnya, oge. di emosi aja susah untuk diketahui. Ini background emosi. Background emosi. Oke, Dan semua pasti terjadinya di usia sebelum kandungan, usia kandungan 0 sampai 5 tahun dan 6 sampai 17. Jadi si arketipe itu diinstal dari luar. Ya, awalnya dari luar. Bawa memori orang tua. Berarti kan semua kita punya arketipe Punya buruk. archetype. Ya, betul. Kalau kita ngomongin buruk, yang diinstal oleh orang tua dan lingkungan. Betul sekali, bro. Berarti orang tua dan lingkungan penyumbang penyakit. Ya bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan begitu. Iya, iya. Karena kita kan membawa memori orang tua. Enggak. Penyumbang penyakit, mungkin penyumbang bibit penyakit. Ya. Tergantung kita mau men-trigger penyakit jadi lebih gede, Ya. atau kita mau healing. Gitu ya? Iya, betul. Itu pilihannya. Get it. Terus? Itu kenapa makanya kalau misalkan ada contohnya anak kecil ya, mau diterapi gitu. Di bawah 17 tuh yang diterapi bukan anak kecilnya, tapi orang tuanya. Di bawah 17 belum bisa. Belum bisa. Kenapa? Belum menetas telurnya. Nanti setelah 17, 18, udah itu biasanya menetap dia. Si pembentukan teh. Arketipe. Ya. Kenapa 17 18? Ya, itu memang alamiahnya begitu. Oke. Gitu. Jadi macam-macam arketipe itu teman-teman ya. Ada Jadi anak 10 tahun nggak bisa di mesmer? nggak bisa. 10 tahun nggak bisa. Oke. Nggak bisa di mesmer. Oke. Gitu. Nggak dapet dia. Kalau mau orang tuanya. Gitu. Oke. Jadi orang bisa ngerasain sesuatu pecah tadi Ya. setelah 17 tahun. 17 tahun. Oke. Gitu. Jadi kalau sekarang yang ada anaknya sebelum 17, Ya. mungkin sebaiknya melakukan reprogramming ya. Reprogramming betul. Semakin sadar orang tuanya, Ya. sebelum 17, Sebelum 17. semakin dia sadar bahwa Ya. dia mau ngasih banyak trigger-trigger yang akan ngebuat si anak sakit atau enggak gitu. Ya, betul. Nice. Oke. Betul, bro. Begitu. Oke, Lanjut oke. ya. Jadi balik ke angkot. Jadi si angkot ini sebenarnya tadi Kang Abu kan bertanya ya teman-teman, sumbatan yang terjadi itu karena apa? Udah pasti faktor emosional yang paling besar. Faktor emosional, oke. Faktor emosional, emosi negatif ya, trauma, luka batin dan sebagainya itu tuh sebenarnya faktor awalnya gitu. Sehingga terjadilah sumbatan-sumbatan tersebut yang nanti setelah 17 dan makin besar, kalau tidak diselesaikan ya dia mulai bermasalah. Oke. Mulai bermasalah di sana. Nah, simpel kesembuhannya terjadi karena apa? Karena si yang membuat macet ini tuh dia jalan gitu intinya. Dengan diterapi itu sebenarnya menyapu dan apa ya? Si energi ini tuh memberikan energi kesembuhan ya maksudnya. Mendorong atau memberikan sebuah kesembuhan. Jadi supaya yang ngalanginya jalan sehingga nanti siklus perputaran 7 cakra besar manusia. Cakra tuh banyak sebenarnya teman-teman ya. Banyak sekali cakra-cakra kecil tuh banyak sekali. Cuman yang besarnya 7. Nah, nanti supaya dia bisa mengalir sesuai jalurnya gitu, bro. Mungkin di obrolan kali ini kita lebih bisa menyentuh sisi orang tuanya sih, Nis. Oke. Betul nggak? Oke. Bagaimana sadarilah bahwa orang tua itu penyumbang emosi besar buat anaknya gitu. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Yang sekarang mungkin orang tua yang lagi menyaksikan gitu ya. Jangan-jangan setiap kata-katanya, setiap energinya, vibrasinya, itu ngebuat arketipe si anak yang semakin planting nanem. Yang suatu saat aja akan jadi emosi besar dalam penyakitnya, betul nggak? Betul. Tadi kalau betul bro, nanem. Nanti dia akan jadi besar kan? Nah sama aja si 17 teh kayak kalau nanem pohon mangga ya nanti kan dia ada waktu tuh. Oke. Nanti tinggal lihat nih manis nggak manisnya keluar atau nggak buahnya, daun layu atau enggak, nah di situ. Oke. Gitu. Nah mungkin ini yang lebih preventif sebelum 17 kali ya. Sebelum 17. Ya kalau nanti after 17 kan ya mau nggak mau Terapi. Ya. Kalau kita kan bicara preventif. Ya. Jadi kayaknya gimana ya? Salah satu hal yang penting misalnya sebelum nikah, sebelum punya anak, ngerti tentang energi penting kali ya. Penting sekali. Karena kan tadi Unis bicara dalam kandungan. Ya. Di dalam kandungan aja kan udah ada sesuatu Ya kalau namanya sparkling energy kan udah kerasa kan? Ya, betul. Si frekuensinya ibunya lagi ngerasa apa, Ya. terrecord ke anaknya kan. Ya. Dalam penelitian psikologi saya pernah baca bahwa
ketika orang tua dalam kandungan ngerasa nggak enak batinnya, maka anak itu merekam. Betul sekali, bro. Ya kan? Betul sekali. Betul sekali. Ya kebayang nggak kalau informasi ini dalam perspektif ini banyak orang tua yang nggak ngerti, ya dia nggak akan punya kesadaran bahwa mau saya lagi bete lagi apa, serasa tidak ada kaitan sama anaknya gitu. Iya, betul. Bener nggak? Betul sekali. Nah, jadi mungkin juga ini penting untuk parent-parent, ayah, bunda, ibu dan bapak yang mungkin masih ada anaknya yang di bawah 17 tahun gitu. Semoga bisa cepat reprogramming sebelum ya nggak ada terlambat sih Nggak ada sebenarnya ya. terlambat, ya. Tapi maksudnya Ya. sebelum batas ambang si 17 ini arketipenya muncul, seandainya itu jauh lebih cepat dilakukan reprogramming untuk diselaraskan, itu bakal jauh lebih baik. Lebih baik, betul sekali. Kayak contoh kecil nih yang sering sekali terjadi. Mungkin ini common ya, teman-teman ya. Disebut anak kebobolan. Nah, itu sudah mulai terjadi pembentukan di situ. Anak kebobolan? Ya, karena penolakan kan. Maksudnya tidak diharapkan? Tidak diharapkan. Oke, itulah kenapa. Mungkin sesuatu yang kalau kita sebut sakral hubungan itu Ya. harus ada ikatan yang sakral, karena kaitannya sama energi kali ya? Betul sekali. Oke, Betul sekali. Itu tuh bahasa kayak yang simpel gitu ya, bro ya. Hah? Dia misalkan ada cerita dari orang tuanya, anak saya tuh yang kedua tuh anak kebobolan. Nah, itu tuh udah unwanted child masuknya. Anak yang tidak diinginkan. Nah, siap-siap aja di situ pembentukan arketipe sudah mulai terjadi. Ketika ada penolakan, udah ada program yang diinstal. Ada program yang diinstal. Mau nggak mau pasti ada. Mau nggak mau, suka nggak suka, mau nggak mau sudah ada di situ. Oke. Itu tuh biasanya hal yang kayak ringan atau apa ya? Kebobolan, anak yang sebenarnya nggak diharapkan, atau nggak pengen cewek keluar cowok. Sebaliknya pengen cowok keluar Ngomong-ngomong cewek. kita diharapkan nggak ya? Menarik. Menarik sekali, bro. jangan. Jadi nggak tahu nih dari dua, kita kan bro talk ya. Yang mungkin satu tuh biasa diharapkan. Saya nggak tahu nih yang kedua. Ya, mudah-mudahan Mama nggak nonton ya. Oh, iya. Ya, nggak usah ditanyain udah lah. Anggap aja diharapkan ya. Anggap. Oke. Itu penting sih. Itu hal simpel sebenarnya. Jadi kayak bahasanya sih ini anak kebobolan nih, kayak main-main ya. Tapi itu tuh sebenarnya dalam. Dalam itu sangat mempengaruhi sekali energinya. DNA-nya, energinya semua, sel-selnya itu mempengaruhi sejak dia masih ada di kandungan. Gitu. Oke. Contoh bro, saya punya klien, ya bro, terapi, terus selama proses terapi 30 menit itu dia nangis bro, nangis kayaknya sekitar 5 menit pada saat masuk dalam kondisi mesmerik itu dia nangis. Begitu bangun saya tanya, kenapa? Dia cerita pada saat dalam kondisi mesmerik dia masuk ke zona pada saat dia di kandungan. Oke. Bahkan dia cerita, dia sangat sekali bisa merasakan air ketuban di sana. Nah, rupanya dia cerita bahwa dia mendengar obrolan orang tuanya bahwa dia anak yang tidak terlalu diharapkan. Dan pada saat di cross check sama orang tuanya, Benar. benar. Dan orang tua belum pernah cerita. Orang tuanya belum pernah cerita sebelumnya. Pasti dia kaget ya. Pasti dia kaget. Kenapa sih anak tahu dari Ya, mana gitu ya? itu kenapa pada saat dia cross check, dia tahu di situ dia hidupnya mulai berubah. Karena dia tahu sudah tidak ada lagi pikiran tidak sadarnya yang mengatakan penasaran bahwa saya ini pada saat hidup di muka bumi ini sebenarnya diinginkan nggak sih sama orang tua saya? Selesai. Oke. Dia punya pertanyaan itu soalnya berulang-ulang dia bertanya tentang itu. Saya tuh berguna nggak sih hidup di muka bumi ini? Wah, Terus menarik, udah gitu saya ini di mata orang tua saya tuh diinginkan nggak sih gitu? Soalnya perlakuannya benar-benar perlakuan yang mungkin bisa dikatakan timpang ya antara Anak pertama, anak kedua. ya anak pertama, anak kedua dan seterusnya lah gitu. Yang dimana mungkin kalau orang tua bicaranya kita adil gitu. Yang dimana menurut saya ya kalau kita bicara keadilan sampai kapanpun ketika kita membicarakan tentang keadilan sampai kapanpun tidak akan pernah adil. Bener sih. Karena keadilan itu pada akhirnya adalah sesuai kebutuhannya masing-masing. Gitu ya menurut saya ya teman-teman ya gitu. Jadi nggak ada tuh maksudnya kayak bukan nggak ada ya maksudnya bicara keadilan tuh nggak bisa gitu. Kayak adil menurut si A 50-50, adil menurut si B 70-30. 70-30 misalnya dan seterusnya. Itu kan beda menurut si penerima keadilannya kan. Nah pada saat itu dia merasa
dia tidak adil gitu. Dia tidak merasa mendapatkan sebuah perlakuan yang adil gitu dengan saudara-saudaranya. Sehingga dia bertanya itu dan dia percaya sama saya, dia ambil sesi gitu, Bro. Nah, ketika dia tahu bahwa dia unwanted, dia tidak Ya, diinginkan, di ya, mesmer, ya. dia nerima akhirnya. Nah, itu fungsinya terapi ini di cross check kan. Dari situ dia yang terima. Pada saat dia nerima, sampai saat ini hidupnya banyak yang berubah. Kehidupannya banyak yang berubah. Tapi kan ya sorry ya, ini dalam perspektif Ya. di kesadaran sekarang ya. Oke. Ya saya mau diharapkan atau enggak, kan nggak ada urusan sebenarnya. Urusan dengan apa, Bro? Maksudnya gini, urusan dengan kehidupan saya. Oke. Antara misalnya kamu tuh anak yang nggak diinginkan gitu. Oke. Nah ketika Ya. dalam perspektif ya maksudnya Ya. mau si mama misalnya ya, Ya. si mama mengharapkan atau enggak ya, Oke. sekarang dalam kehidupan ini ya saya hanya bertanggung jawab terhadap hidup saya. Oke. Bener nggak? Itu sisi kesadaran. Oh sisi kesadaran. Sisi ya. kesadaran. Kalau nggak sadar ya bisa jadi konflik Bisa ya. jadi konflik. Oke. Karena sejak kecil saja sudah terjadi Oke. si perbandingan itu sudah terjadi. Oke. Sejak kecil sudah terjadi apapun ya, misalkan kayak contoh nih, abangnya dikasih 70, adanya dikasih 30 dengan bahasa padahal beda setahun misalkan ya, setahun 2 tahun lah bedanya. Mungkin kalau bedanya agak jauh itu ya beda cerita ya, gitu. Itu masih kita masih bisa kaji lah dalam apa ya, dalam sudut pandang yang luas gitu. Ya. Nggak tiba-tiba juga pas abangnya usia 30 tahun lalu dibeliin motor Harley gitu ya, Bro. Tiba-tiba gitu. Adiknya yang 7 tahun minta juga, ya nggak mungkin dibeliin juga sih yang 7 tahun mah. Karena kan belum kepantasannya beda-beda. Oke. Gitu. Mungkin itu sama dengan pada saat Tuhan memberikan kepantasan kepada manusia ya, rezekinya gitu. Jadi pantaskah gitu kan. Tapi jadi lebih menarik nih kalau jadi ngobrolin gini bahwa siapapun yang menyaksikan ini gitu ya. Ya. Sebisa mungkin kita belajar untuk melepaskan apapun antara kita dengan orang tua. Ya. Benar nggak? Ya. Karena udah terjadi. Ya. Sekarang kita mau mengungkit-ungkit bahwa orang tua saya begini, orang tua saya begitu, itu hanya ke masa lalu, betul nggak? Betul. Tapi mungkin sekarang concern yang lebih penting adalah antara aku saat ini Ya. dan aku ke depan. Oke. Belajarlah dari orang tua kita, Oke. yang ketika mereka banyak ngasih virus, Oke. ya kita jangan dong, benar nggak? Oke, benar. Tapi menarik, Bro, kalau bahas ini. Nah, ini nih, aduh, enak, Bro, jadi ngalir ngobrol. Gini ya, teman-teman ya. Banyak mungkin common ya ini juga quotes atau apalah ya, bahwa hidup ini memang dari saat ini ke depan. Oke. Betul nggak, Bro? Cuman kalau terapi sama saya, teman-teman, justru sangat sekali butuh masa lalu. Oh. Kenapa? Karena luka itu terjadi di masa lalu. Contoh ya, mohon maaf nih teman-teman ya. Oke. Tangan di garis nih, itu saat itu dia mungkin tidak terlalu terasa. Tapi beberapa saat baru terasa pedih. Nah, beberapa saat ini kan sudah masa lalu. Meskipun pedihnya 5 menit kemudian ya, 5 menit ke belakang itu dia sudah masa lalu. Nah, dia hanya tutup lukanya untuk agar seolah-olah tidak terlihat. Oke. Seolah-olah ya, Bro. Oke. Punten ya, Bro ya. Seolah-olah, mohon maaf ya teman-teman ya. Suatu hari tiba-tiba sakit atau nyut-nyutan atau tiba-tiba ada terasa nggak nyaman dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah datang. Kalau bisa sendiri oke, dibuka sendiri, obatin sendiri, selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan rasanya kok saya butuh orang yang bantuin untuk bukanya gitu, berarti carilah pertolongan gitu ya. Nah, datang ke pertolongan pun sama, akan dibuka plesternya, akan disiram. Pasti rasanya pedih. Itu sama pada saat kita membereskan emosi di masa lalu. Emang rasanya pedih, tapi nanti dari situ pasti hidupnya berubah. Kenapa? Karena kita saat ini itu pembentukan kita yang masa lalu. Pasti. Tapi jadi ada analogi gini nih. Oke. Kalau kita ngerasa bahwa ada orang lain jahat ke kita, Oke. sebetulnya orang lain hanyalah sinyal yang sedang ngasih tahu bahwa ada luka di sini. Oke, betul sekali. Betul, Bro. Benar nggak? Betul. Sehingga kalau misalnya orang ini nyebelin banget, sebenarnya orang ini buka nyebelin dari perspektif, Ya. karena dia sebenarnya cuma jadi trigger untuk ngasih tahu bahwa ada luka lo di situ, Ya. ada luka lo di situ, Ya. ada luka lo di situ, Ya, gitu, betul nggak? Betul. Tapi karena mungkin resistensi ngelihat benci sama orangnya, Ya. nggak suka sama orangnya, Ya. dia nggak sadar bahwa ketika ada kebencian, bukan dia yang membuat benci, Ya. tapi ada luka di dalam, Ada benar luka nggak? di dalam, betul sekali. Oke. Cerminan. Oke. Itu kenapa kalau terapi sama saya butuh masa lalu untuk dipulihkan gitu. Kenapa? Karena nah ini masuk lagi ya. Sangkut pautnya dengan pikiran tidak sadar manusia. Kalau di dunia keenergian, terapi sama saya itu kita mainnya di pikiran tidak sadar kan. Lebih dalam dari pikiran bawah sadar. Tidak sadar. Pikiran tidak sadar. Conscious, subconscious, unconscious. Ya. Sini ya. Nah, unconscious ini tuh letaknya
energi manusia atas semua memori yang dia lihat unconscious. Nah, makanya diberesin lah di situ. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tuh banyak ya yang merasa dia baik-baik saja. Merasa baik-baik saja. Baik-baik saja. Padahal dia banyak masalah. Gitu, kayak contohnya gini. Itu biasanya banyak denial. Banyak ditanya. Oh, aku sih nggak apa-apa. Ya, kayak contohnya gini. Kamu happy nggak? Aku happy, tapi berarti dia nggak happy. Selesai. Nah, tapi ini tuh dia pasti ada pengalaman masa lalu. Oh itu sering banget. Yang mesti dibongkar. Ada apa nih sebenarnya? Bisa jadi lagi kecil nih, dia contohnya ya, dia nggak pernah didengar sama orang tuanya, dia nggak pernah dipercaya sama orang tuanya, dia nggak pernah diapresiasi sama orang tuanya. Ini contoh kecil lagi ya. Anaknya datang bawa hasil ulangannya, nilainya 9. Begitu datang diliatin sama anaknya, sama orang tuanya, sorry. Orang tuanya bilang gini sama anaknya, "Nak, kamu tuh bisa 10 harusnya." Itu dalam. Nggak kerasa itu kayak simple, kayak seolah-olah memotivasi untuk dia bisa dapat 10. Tapi sebenarnya dia tuh lagi mendapatkan sebuah trauma sebetulnya, nggak kerasa. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin udah jadi habits ya. Ya. Orang tua tuh selalu ngelihat salahnya dulu. Ya. Contoh-contoh ya. Ya. Kamu ulangan salah berapa? Oke. Jarang loh. Ya, jarang. Kamu bener berapa? Bener berapa? Oke. Ya, bener nggak? Betul. Sehingga ada aspek-aspek yang dilihatnya tuh kurangnya terus. Betul sekali. Apresiasi untuk melihat benarnya, Tidak ada. apresiasi untuk melihat suksesnya. Betul. Ngelihat 9 tadi bisa, kamu tuh bisa 10. Di satu sisi nggak puas. Ya, setuju bro. Udah 10 dapat nih ya, diam juga. Dia Paling apa? Nah ini kamu udah 10 kan, satu mata kuliah ya bro ya? mata kuliah, mata pelajaran. Atau mata pelajaran. Yang lain dong. Yang lain dong. Betapa berat si anak sejak kecil tuh dia sudah diberikan apa ya? Dia udah tidak dipercaya oleh orang tuanya. Nah itu tuh pembentukan sebuah trauma. Si orang tuanya juga kayaknya dapat gitu dari orang tuanya. Ya biasanya memang lungsuran dan turunan. Begitu. Karena memang ada yang secara tidak sengaja, itu yang disebut dengan turunan karma. Kalau kita bahas karma, panjang bro. Oke. Next lah bro ya, itu turunan karma, turunan DNA, turunan energi itu semua ke sana. Oke. Gitu. Jadi memang ada yang kayak udah cetakan bawaannya. Karena mau gimana pun itu turunan itu tuh pasti dapat. Gak mungkin gak dapat. Orang di situ ngalirnya di situ kok. Oke. Gitu bro. Jadi hal-hal tersebut tuh kayak simple ya teman-teman. Cuman dia tuh berperan besar di sisi emosional, sangat besar gitu. Gak aneh kalau nanti udah gedenya anaknya ingin melakukan terus-menerus sebuah pembuktian sama orang. Ya, jadi mungkin kalau kita ngomongin tadi tentang karma ya, kita ngomongin tadi tentang konsekuensi. Ya. Ya sekarang yang dikeluhkan orang tua, Ya. ingat aja apa yang diinstal dulu, betul? Ya, betul. Sekarang aduh, ya banyak sih ini. Ya. Kang, anak saya tuh, anak saya tuh. Komplain. Ya. Terus tinggal bawa kaca aja. Ya. Nih, yang bikin anaknya ini kan lu gitu. Bener nggak? Betul. Mungkin apa ya bro bahasanya, untuk menciptakan sebuah ketakutan atau fear, coba genggam sebuah kaca. Berkacalah di sana. Pasti banyak sekali sebenarnya ketakutan di sana. Oke. Karena kadang-kadang mengaca diri tuh hampir 90% orang nggak siap. Hampir 90% orang nggak siap. Kenapa? Karena apa ya, sebuah pengakuan bahwa dirinya tidak baik-baik saja dan sebagainya tuh memang butuh jiwa yang besar, bro. Jadi ya itu mungkinnya kalau bahasanya apa, gengsi ya bro. Gengsi. Terus kayak ya saya memang sulit untuk mengungkapkan bahwa saya ini nggak baik-baik aja gitu, sulit gitu. Jadi memang di covernya sama apa ya, sama ingin baik-baik saja. Akhirnya dia selalu terlihat kuat, ingin terlihat kuat. Oke. Gitu. Di satu sisi anak perlu self love, ya kan? Oke. Anaknya. Ya. Tapi di satu sisi ini orang tua. Ya. Secara energi kan, Oke. ya tetap kita, ya maaf ya, mau hubungan orang tua sama anak kan juga penting untuk menyelamatkan energi masing-masing. Iya betul. Tapi di satu sisi ada stigma bahwa anak durhaka, Iya, betul. anak nggak nurut. Iya. Itu kan juga jadi fairness ya. Betul. Dalam prinsip energi, dalam pandangan Unis, ketika orang tua sama anaknya udah nggak sevibrasi frekuensi energi, gimana? Maksudnya pandangan gimana bro? Pandangannya bahwa apa yang harus dilakukan anak ketika tahu bahwa orang tuanya tuh toksik gitu misalnya. Toksik. Nah tergantung tadi. Biasanya anak udah mulai menyadari, ada yang apa ya istilahnya ya, ada yang nggak sefrekuensi gitu sama orang tuanya, ya cepet bebenah diri sih. Karena ya
nggak tahu diri sih. ada satu keyakinan bahwa banyak yang ngalamin gini gitu. Iya, emang Apalagi Gen Z, Iya, ya. iya, Gen Z. Maksudnya gini, anak-anak sekarang yang di Z atau seangkatan milenial, selenial dan seterusnya, Iya. yang punya konflik sama orang tua tapi nggak mau ngomong Iya. karena takut. Iya. Tapi di satu sisi bahwa dia juga nahan ya, dan pura-pura oke, ya. tapi sakit gitu. Tapi sakit, betul sekali bro. Betul sekali. Akhirnya apa ya itu biasanya banyak yang dilakukan banyak pembuktian sama orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan dalam hidupnya itu bukan buat dirinya, tapi buat orang tuanya balik lagi. Iya. Terus yang unik, Gitu. aku melakukannya demi anak, Demi anak. untuk anaknya. Untuk anak. Sehingga ketika dia demi anak atau aku melakukannya untuk orang tua, Iya. jangan-jangan melupakan dirinya. Betul. Jadi sibuk keluar gitu. Betul, betul bro. Aku masuk ke universitas A misalnya, B, C itu untuk orang tua saya gitu. Oke. Itu udah pasti pas menjalankan kehidupan di situ, unhappy udah pastilah. Oke. Sudah pasti itu mah. Jadi kalau ada quotes-nya jadi barusan kepikiran, good energy came from good parents. Ya, Benar tak? betul. Bahwa energi yang baik itu datang dari energi orang tua yang baik juga, betul nggak? Betul. Ya balik lagi sih ya, nggak ada sekolah jadi orang tua, tapi Ya. ya mudah-mudahan dengan belajar ini juga lebih menyadari bahwa baik anak maupun orang tua ya dua-duanya adalah teman bertumbuh untuk terus belajar. Gitu. Betul, betul, betul. Oke, nah sekarang balik lagi ke penyembuhan nih. Penyembuhan, oke. Nah sekarang orang sakit gara-gara emosi yang bisa dari luka orang tua. Ya. Terus tahapan sembuh, tahapan satu kan nggak langsung langsung Oke. abrakadabra gitu ya. Oke. Tapi satu, kedua, ketiga, gimana sih dalam mesmerism Unis yang udah punya banyak klien Oke. dari mulai start sampai sembuh gimana sih? Oke, gini ya teman-teman, macam-macam sebenarnya. Ya, setiap orang tuh beda-beda. Kenapa bisa bilang beda-beda? Karena orang yang datang, orang yang percaya sama saya, orang yang datang, itu mereka startnya pun berbeda-beda. Ada yang dari minus berapa, ada yang dari minus berapa, bahkan mungkin ada yang dari cuman minus 1 kali ya. Jadi begitu terapi, dia langsung masuk fase plus. Oke. Tinggal nerusin tuh biasanya, tinggal maintenance-nya banyak. Bisa journaling, bisa nulis, bisa apa ya. Ya kalau zaman dulu mah diary ya bro ya. Ya. Apapun lah, itu juga termasuk bentuk yang berhubungan sama emosional yang kita bahas di sebelumnya. Kenapa? Karena pensil sama bolpen itu sesuatu hal yang netral. Dia tidak akan menjudge kita. Sehingga biasanya orang lebih nyaman tuh kalau dikasih PR-nya journaling ya untuk maintenance si emosi ya. Nah, Unis suka ngasih PR journaling? kalau beberapa sama klien dan ngasih tahu caranya gimana dan butuhnya di fase mana. Oh oke. Gitu. Jadi kalau udah terapi sama saya dibutuhkan journaling untuk maintenance ya dikasih caranya. Oke. Gitu. Nah, jadi tergantung start dari mana itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, Dari minus berapakah? Ya. Dari starting point mau 0 atau minus 1, minus 10, pasti beda-beda. pasti beda-beda. Oke. Pasti beda-beda. Itu kenapa ada yang begitu datang itu kesembuhannya langsung terjadi begitu banyak. Ada kesembuhan itu sudah pasti, perubahan itu sudah pasti, sebuah transformasi itu sudah pasti terjadi. Di sesi 1 aja biasanya udah langsung terjadi. Nah, beberapa kali sesinya kan ini tergantung tadi dari minus berapa gitu. Dari tergantung dari yang macetnya tuh ada berapa blok gitu loh, ada berapa titik gitu yang Oke, macet. tadi ada kata-kata pasti terjadi. Ya, Nah, Unis kan ngomong pasti terjadi berarti Oke. berdasarkan pengalaman. pengalaman betul sekali. Apa yang ngebuat kata pasti itu apa? Oke, yang membuat kata pasti adalah ketika di terapi, biasanya 1 hari atau bahkan hari itu juga klien tuh langsung ngasih testimoni. Selesai bro, jadi bukti nyata. Nggak, gini. Mungkin orang yang mau diterapi emang bener-bener udah surrender kali. Betul, itu yang, ya pasrah. Bener nggak? Ya betul. Udah bener-bener pasrah, udah Ya. nggak tahu lagi, pokoknya udah deh gitu. Ya, Dan dengan kepasrahan itu mungkin ya, Ya. dia bisa ketemu orang yang dipercaya. Salah Maksimal. satunya Unis sebagai Terapis. dalam tanda petik sosok yang dipercaya saat itu. Unis melakukan terapi. Ya. Dan tingkat surrender dia mungkin yang bisa langsung switching betul sekali. menuju kepada Betul perubahan sekali. kali ya. Betul sekali. Yang kayak kita bahas bro, surrender, niat, keinginan itu sudah 50% ya gerbang kesembuhan terjadi di sana. Kecuali kan kalau ada orang yang datang ke Unis dipaksa sama orang tuanya. Nah, Pernah itu nggak? pernah ada beberapa. Itu tetap works. Kenapa tetap works? Karena kita main di jalur energi. Cuman memang beda. Beda aja sih. Sama orang yang benar-benar mau itu beda. Gitu. Contohnya ya, Bro. Ini balik cerita tentang klien ya. Ada klien baru-baru ini sekitar baru sebulan lah. Itu sedang dalam proses tahap mengkonsumsi obat. Gitu ya, dikasih obat. Ya, sebuah obat penenang. Dia datang, dia percaya, dan dia terapi.
Setelah terapi sekitar 3-4 hari itu ada report bro, testimoni ya, bahwa yang memberikan obat sudah mengurangi dosisnya sampai setengah obat. Ini di pengobatan pengobatan kedokteran gitu. Kedokteran lewat apa ya kemarin ya kalau nggak salah psikiatri betul, lewat psikiatri. Nah menurut si psikiatrinya itu obatnya langsung sudah dikurangi dosisnya setengahnya, nggak ada. Oke. Dan dia sebelumnya dari jauh-jauh hari itu sudah divonisnya adalah Alzheimer ya, yang agak lupa. Nah, baru-baru kemarin tuh udah ngambil sesi kedua. Dengar dari saudaranya yang ngambil sesi juga, masih siblingsnya gitu ya, masih saudaranya lah ya. Yang sebelumnya sudah dikurangin si dosisnya, sekarang katanya sudah bisa nyetir. Udah bisa nyetir. Artinya banyak sekali gelombang otaknya yang sudah terjadi regenerasi ya. Recovery-nya udah banyak di sana. Nah, itu tuh jalur energi itu seperti itu. Oke. Gitu. Jadi sesuatu hal sebelumnya ada yang menyumbat, lalu terapi. Nah, di situ tuh aliran energinya mau tidak mau, suka tidak suka, aliran energinya mau dibenahi. Apalagi dia udah percaya yang tadi kata Kang Abu teman-teman, ketika pasrah ya bro ya. Pasrah terus percaya, niat, itu 50% sudah terjadi kesembuhan. Oke, Jadi nih. pintunya udah kebuka bro. Oke, ngerti. Gitu. Nah, cuman yang pengen didalamin gini. Energi itu kan sesuatu yang nggak kelihatan. Iya, betul. Jalur otak itu atau otak itu kan fungsinya adalah hardware. Iya. Betul ya? Iya, betul. Gimana sih kalau Unis boleh terangin, gimana energi bisa ngeberesin sel, Oke. energi ngeberesin otak, gimana kinerjanya kok sampai dia sedahsyat itu bisa ngerubah yang tadi sesi 1, sesi 2, Oke. sampai bisa udah mulai nyetir. Oke. Apa sih yang terjadi dari energi sampai kepada penyembuhan fisik gitu? Oke, simpelnya gini. Energi itu kan subtle ya. Oke, subtle tuh Halus ya. Halus, yes. Udah gitu dia memang nggak kelihatan kan. Nah, tubuh kita yang kelihatan pun sama energi. Selesai bro, energi ketemu sama energi. Oh, oke. Gitu. Jadi partikel-partikel di dalam tubuh fisik itu tuh energi semuanya. Tetap aja fisik adalah energi yang memadat. Yang memadat, betul sekali. Gitu. Jadi dari sana ada dorongan, sehingga ada yang namanya apa ya? Terjadilah si proses kesembuhan tersebut ya, gitu. Jadi ada sebuah respon energi dari luar yang diinstal gitu ya di beberapa titik tubuh manusia pada saat terapi. Nah, nanti energi tersebut akan bekerja dengan sendirinya. Gitu. Karena kita pakai pikiran tidak sadar, nanti si tubuh itu secara medis dan non medis atau fisik non fisik itu dia akan mengetahui titik-titik mana saja yang dia akan melakukan Perbaikan. Otomatis. otomatik gitu. Oke. Nah, terus dari kesembuhan tadi nih, Ya. ada nggak yang nggak sembuh sama sekali? Atau gini, ada nggak yang nggak berdampak sama sekali? Oke. Begitu datang trauma, apa sih mesmer? Kayaknya nggak working. Oke. Kayak di kelas di meditasi misalnya ya. Oke. Meditasi mah nggak berfungsi juga buat saya gitu. Kenapa? Oke. Karena saya nggak dapat efek dan rasa manfaatnya gitu. Oke. Saya cuma ngeluarin duit aja nih gede untuk ikutan kelas meditasi gitu. Gimana? Oke. Sejauh ini seperti yang di podcast 2 sebelumnya berarti ya bro ya. Cuma 1 orang yang tidak terjadi si kesembuhan tersebut. Unis kira-kira kalau dihitung-hitung udah berapa pasien? Waduh, ratusan kepala sih bro. Ratusan? Ratusan kepala sih. Oke. Udah ratusan kepala. Karena start dari 2016 kan ya teman-teman. Sampai sekarang ya udah ratusan kepala sih. Yang mengulang untuk maintenance, yang masih dia udah ngerasa nih enak. Terus dia lanjut terus. Karena ya itu si lapisan emosi itu kan dia berlayer dia kan. Jadi banyak layernya. Tapi itu jadi ngebuat ketergantungan nggak? Ketergantungan, tergantung sih bro ya. Kalau misalkan dia memang ada juga yang memang udah kayak 3 sesi, dia udah ngerasa oke, dia report, dia bilang everything is okay, terus udah gitu dia bilang respon saya sekarang berubah terhadap dunia, terhadap kehidupan tuh benar-bear berubah. Dan maksudnya gini, ya, sorry ya kita ngomongin sekarang dunia ya persilatan yang agak chaos gitu ya. Oke. Banyak guru yang ngikat muridnya supaya dia ikut ke gurunya terus gitu misalnya. Ya, Ngerti kan maksudnya ya? Ya, ngerti. Paham ya? Paham. Nah, paham. Gimana kejadiannya Kalau terapi sama saya begini, teman-teman. Saya terapi orang sekali, 1 sesi ya. Itu 2 minggu sampai 1 bulan dipantau tuh progres perkembangannya gimana. Nah, dia mau ke sesi keduanya, itu terserah dia. Pada akhirnya dia sendiri yang datang. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Gini bro, si bro seneng Starbucks, datang lagi nggak? Selesai, udah itu aja.
Selama itu brand gitu ya. brand, selama itu memang saya suka, saya bermanfaat, mungkin si kopi itu menemani saya atau apapun lah ya, atau memang menghilangkan kehausan saya dan sebagainya, apapun lah itu. Tapi kan datang lagi kan. Nah, sama aja kayak gitu sih sebetulnya. Oke. Gitu. Cuman ini bentuknya terapi gitu, teman-teman. Oke. Ya maksudnya kan bukan jadi kayak ketergantungan ke kayak obat gitu ya. Bukan. Kayak ke ya dalam tanda petik kan sakau lah ya, quote and quote ya. Ya. Oke. Gitu. Jadi banyak contoh sih, Bro. Oke. Nah, yang satu itu emang dianya nggak terbuka gitu ya, yang gagal. Nggak terbuka. Itu 2000, kejadiannya 2016 kalau nggak salah. Intinya nantang lah, Bro. Nantangin sih. Nah, sekarang di dunia healing, apalagi dunia healing saya gitu ya, nggak ada tantang menantang sih. Ya, apa ya, ini mah tentang willing sebetulnya, tentang keinginan, tentang niat sih. Oke. Begitu niatnya ada, yang tadi balik lagi, begitu niatnya ada tuh 50% kesembuhan sudah terjadi. Dan di situ pintu tuh terbuka dengan lebar. Oke. Begitu pintu terbuka lebar tuh enak, kita tinggal masuk, part-part mana yang harus diperbaiki misalnya, udah sesimpel itu sebetulnya. Begitu, Bro. Oke. Gitu. Oke. Sisanya alhamdulillah teman-teman sejauh ini orang habis sesi 1 biasanya dia langsung merasakan sebuah perubahan yang signifikan. Tapi ini Gitu. mungkin ya ini mah ide aja ya. Ya. Kan saya punya teman dokter Rama psikiatri. Oke. Mungkin ya akan lebih keren kalau dibikin satu research bahwa sudut pandang psikiatri dan mesmerism dalam kesinambungan penyembuhan mental gitu. Iya. Itu menarik sih. Iya, bisa Bro. Maksudnya Discuss ya. discuss gitu dan gimana sih dari sisi sudut pandang psikiatri yang kan tubuh fisik juga perlu obat misalnya. Iya. Ya kan? Iya. Si mental juga perlu diobatin Iya. gitu. Maksudnya Iya. supaya alignment antara medik dan non medik gitu Iya. misalkan gitu Iya. kan. Iya. Toh pada akhirnya kan yang dibutuhkan adalah bagaimana kenyamanan dan kesembuhan kan. Iya. Oke, yaitu just an idea aja sih. Iya. Yang- Boleh bisa. Yang menarik kayaknya kalau diobrolin dalam bentuk forum serius gitu. Iya. Bagaimana psikiatri ketemu mesmerism gitu misalnya. Oke. Kan asik nih. Iya. Ntar saya jadi jembatannya. Jadi jembatan, oke. Mungkin benang merahnya melalui sesuatu hal yang terlihat ya, obat gitu. Satu lagi melalui sesuatu hal yang tidak terlihat gitu kan. Tapi dua-duanya memang mengarah pada kesembuhan gitu kan. Gitu. Ya maksudnya kalau kita terbuka atas segala sesuatu Ya, gitu ya. ya. Dan toh juga ada buktinya. Ya, betul. Ataupun mungkin masih ada dalam perdebatan sains misalnya kan. Ya, itu kan terjadi lah ya. Ya, betul, Sekarang kan banyak terjadi lah ya. Betul. Oke. Begitu. Itulah proses kesembuhan, Bro. Penyakit paling parah yang Unis bisa tahu atau ceritain dari misalnya parah banget stadium 4 sampai benar-benar bisa lari lagi gitu misalnya. Oke. Apa? Ini salah satunya Alzheimer ini. Oh, oke. Gitu. Sesi kedua dia sudah bisa nyetir mobil. Sesi satu dia tidurnya teratur. Itu berapa lama dari sesi 1, sesi 2 dari dia oke. minus Oke. sampai ke equilibrium 0 Oke. sampai positif berapa Oke. lama? Sesi 1, 2 minggu dia langsung ngambil sesi kedua. Sesi 1 2 minggu, sesi kedua. Ya. Emang setiap sesi harus ada jarak berapa lama? Itu tergantung klien. Jadi nggak bisa dipatok harus berapa lama. 2 hari sekali juga boleh. Boleh. Misal contoh ya, ada klien yang mau terbang. Takut terbang misalnya. Terbangnya 4 hari dari hari ini misalnya. Nah itu bisa tiap hari. Kalau takut mantan gimana? Atau takut jomblo gitu ya? Si mantan. Bisa ya? Bisa. Oke. Itu mah kayaknya setiap sejam sekali. Oh, bisa jadi. Supaya cepet, Bro. Itu dibuka layanan itu bagus tuh. Menghilangkan trauma jomblo. Terus. Menghilangkan trauma mantan. Wah, menarik, Bro. Ini bahas lagi klien ya. Ini kita bahas testimoni nggak jadi masalah kan ya? Nggak jadi masalah. Ini semua testimoninya ada di sini sih. Ada cuman memang nggak pernah diposting aja. Orangnya ambil sesi 1. Dia datang ambil sesi 1. Dia mengeluh. Salah satu keluhannya ya. Dia banyak mengeluh. Maksudnya mengeluh di sini adalah masalah. Dia menceritakan masalah dia. Nah, salah satu masalahnya adalah dia punya seorang pasangan, tetapi kondisinya tidak jelas dan dia sulit untuk lepas dari pasangan ini. Tidak jelas tuh PHP maksudnya? Macam-macam, bisa PHP, udah gitu kayak apa ya? Contohnya apa, Bro ya?
posesif nggak jelas. Oh, oke. Padahal statusnya udah hampir nggak jelas juga gitu. Nah, dia datang dia terapi, salah satunya masalah yang dia sampaikan tentang ini. Dia terapi, dia cerita, dia sulit sekali untuk pisah gitu ya, karena dia ingin melangkah gitu. Terapi itu sesi 1, habis terapi pulang dari situ dia cuman cerita, terima kasih ya Kang, saya merasa udah lama nih saya nggak ngerasa saya nemuin diri saya sendiri, dia bilang. Oke. Nah, Nice. nggak lama dari situ orang ini tuh sebulan dia datang lagi ambil sesi kedua. Selama 1 bulan ini dia tidak pernah bercerita apa-apa, dia tidak pernah mengupdate progres apa-apa. Pas sesi kedua begitu duduk yang dia ceritakan, Kang, saya tuh lupa cerita, pulang sesi 1 saya nongkrong di kafe, saya ketemu pasangan yang sekarang jadi pacar saya, dan dari situ saya mudah sekali untuk melepaskan Yang lama. ada jalannya aja. Dan sekarang saya dengan yang sekarang ini serius dan sudah mau masuk fase menikah. Oh, dikirain mau fase ketiga karena terulang, bukan ya? Oke. Gitu teman-teman. Jadi secepat itu bahkan itu pas dengar cerita juga, wow, dia baru terapi sesi 1, malamnya tuh udah dapat jawaban. Bentar, apakah lebih sering sesi bisa lebih cepat juga menyembuhkan? Bisa lebih cepat menyembuhkan, sudah pasti. Oh gitu. Pisau bro, pisau. Tapi obat kan juga kalau semakin dosisnya ditambah, bisa chaos kan? Nah, ini bedanya energi sama obat. Oh, oke. Energi Pisau semakin diasah makin tajam makin gitu. tajam, gitu sama. Dia makin diasah, makin setiap hari diasah dia makin tajam. Oke. Kalau di dunia keenergian tuh seperti itu. Jadi apa ya? Di sana nggak ada yang sifatnya apa ya? Kalau kelebihan juga ya udah gitu, aman. Energi itu aman, bisa di saving, Oke. bisa disimpan Oke. buat nanti gitu. Dan mungkin kan kalau orang perlu ketemu Unis dulu perlu waktu lama ya. Iya betul. Mungkin di ending-ending obrolan kita di yang kesekian kali ini, Ya. tips and trick sebelum, ya sebisa mungkin nggak harus ketemu Unis sudah sembuh lah ya. Iya. Dalam tanda Oke. petik ya. Iya, Yang nggak betul. harus terapi, Betul. dia bisa melakukan Betul. self healing gitu. Betul. Kiat-kiat apa yang harus dilakukan? Sebelum ketemu ya, niat udah paling besar itu aja. Niat. Orang banyak begini, teman-teman ya. Ini kemarin juga dapat testimoni lagi ya. Pengalaman maksudnya yang kemarin. Ini kemarin juga baru dapat klien nih. Datang, ketemu, niatnya udah ada kan? 50% ya bro, kesembuhan sudah terjadi ya. Begitu dia duduk di ruang terapi, kita biasanya bahas tentang apa masalah gitu kan. Masalahnya tuh apa sih sebenarnya? Jadi kayak kamu datang ke sini masalahnya apa gitu. Nah, awalnya dia ngomongnya gini, apa ya Kang, saya tuh normal-normal aja kok hidup saya. Terus saya bilang gini, kalau normal-normal aja ngapain datang ke sini? Gitu kan. Dia memang pengen. Dia memang pengen. Tapi nggak tahu ada apa ya. Nggak tahu ada apa. Oke. Nah, itu dicolek dikit, keluar semua. Jadi entah kenapa tuh ya, magical kali ya bro, secara magical lah ya. Itu orang kalau udah duduk di tempat terapi, begitu ketemu, itu yang sebelumnya dia tuh mungkin bisa dikatakan apa ya, dia lupa masalahnya apa dan sebagainya, itu entah kenapa ya keluar dengan sendirinya. Itu secara ngobrol gitu ya, secara kayak wawancara lah, kayak emotional digging gitu. Oke. Nanti diberesinnya ya di part dalam kondisi mesmerik gitu, dalam berbaring gitu. Itu di situ penyelesaiannya di situ. Jadi orang tuh pasti cerita dengan sendirinya, meskipun sekarang yang penting niat aja pokoknya nomor 1 mah. Begitu niatnya udah ada, itu udah pasti nanti si pikiran bawah sadar tuh jadinya cooperation ya. Jadi Kalau lagi mesmer bisa live nggak? bisa aja sih. Kalau si kliennya mau ya. Kalau kliennya mau, betul sekali. Kalau kliennya mau ditampilkan dan sebagainya itu bisa aja. Itu menarik nih kalau misalnya untuk pelajaran ya. Untuk pelajaran di Mesmer Live itu orang bisa nonton, kita bisa interview juga, rasanya before gimana, after gimana gitu. Boleh. Kan itu sesuatu yang mungkin menguatkan gitu ya. Ya, itu jika kliennya berkenan ya. Karena kan di sini kita buka berangkas. Sebenarnya ya maksudnya buka klien yang benar-benar siap di open public, maksudnya itu bisa disamarkan namanya mawar misalnya. Atau di sini nanti pakai burem-burem. Bisa sih. Gitu, jadi macam-macam lah, banyak. Itu biasanya tuh apa ya, terapi itu juga kan salah satunya buat nge-break sebuah pola. Pola yang tidak enak ya. Pola
Ya, kalau kita bicara universal law itu ada law of cycle, law of pattern, nah disitulah itu di break itu. Gitu. Supaya tidak terjadi pindah track gitu, teman-teman. Kalau misalkan asalnya kita hidup itu harus menggoes sepeda agar dia tetap maju, kita harus menggoes kita. Nah, cuman kan ini kemana dulu ngegoesnya? Oke. Bisa tiba-tiba bro nyampe ujung tuh jurang gitu. Iya, benar. Nah, pindah tracknya ke sini gitu. Iya. Abis terapi teh. Ngebut tapi tidak ada arah. Ya, Betul nggak? ya. Nggak jelas juga. Gak akhirnya. jelas juga akhirnya. Oke, mungkin law of apa tadi? Cycle ya. Cycle, law of pattern. Mungkin kita bisa bahas di pertemuan yang akan datang. Pertemuan akan datang. Oke. Anyway, pelajaran hari ini adalah semoga kita tidak jadi orang tua yang jahat, tidak jadi orang tua yang memberikan energi, di mana energi itu yang melukai, dan luka itu nanti yang akan menjadi trigger penyakit-penyakit yang mungkin kita nggak sengaja mengatakan hal buruk gitu ya, meng-underestimate gitu, melihat selalu kesalahannya anak, melihat bahwa dia nggak pernah puas dengan semua nilai dan seterusnya, tanpa sadar dengan egonya orang tua, dengan apa ya, kesombongan kali ya, Iya. atau apapun ya, pride, mentang-mentang saya sebagai sesuatu gitu, Iya. sehingga tanpa sadar menyakiti anak secara energi gitu. Iya. Mungkin secara fisik nggak kenapa-kenapa, Iya. tetapi mungkin dia tersiksa secara energi gitu. Mudah-mudahan mempersedikit orang tua yang jahat. Saya mau ngasih judul akhirnya gini nih, Apa bro? berhenti jadi orang tua jahat. Oke. Ya. Oke. Karena kaitannya sama energi ternyata. Kaitan sama energi. Betul sekali. Sangat sama energi. Sangat sekali. Oke, final statement sedikit. Final statement ya. Oke. Mungkin apa ya? Ketika kamu hidup di muka bumi ini ingin berbuat baik, silahkan berbuat baiklah secara apa ya? Secara benar adanya gitu. Jangan ingin berbuat baik itu hanya untuk terlihat baik oleh sekitar atau orang lain. Oke. Itu sih bro. Ya maksudnya berhenti jadi orang tua jahat juga bukan berarti anaknya seenaknya, bukan. Ya, betul sekali. Tapi pada dasarnya adalah penginstalan utama tuh datang dari orang tua. Dari orang tua, betul sekali. Oke, semoga selalu energinya, good energy, vibrasi frekuensi, dan Ya. semakin lebih baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.